Salah satu yang akan saya kembangkan nanti bisa misalnya salah satunya misalnya untuk perkebunan dan pertanian. Tentunya itu akan meningkatkan taraf hidup teman-teman yang katakanlah masyarakat yang hidup di sana. Saya sudah punya program nantinya, insya Allah kalau kita diamanahi oleh masyarakat khusus Kabupaten Kaur, saya sudah punya program akan mendirikan salah satu perguruan tinggi yang nanti akan berletak di Kabupaten Kaur. Semua masyarakat di Kabupaten Kaur itu tidak ada yang katakanlah tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Wah, ya itu yang akan saya lakukan. Ya kita seperti itulah untuk kalendernya Kaur Maju Masyarakat Sejahtera. Nah itu yang nanti kita kan masyarakat di Kabupaten Kaur untuk memimpin. Itu salah satu target saya akan gimana supaya ini nanti tata kotanya benar-benar ada kota. Nah, itu kan. Kan lucu kita kan? Benar. Katanya kan ada ibu kota, tapi mana sih kotanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Inilah apa ya? Saya sangat berterima kasih dengan atensi perhatian. Bahkan yang kali ini, walaupun podcast ini berskala nasional, tapi memang kemarin-kemarin kami banyak menghadirkan tamu-tamu dari wilayah Sumatera bagian selatan, Sumsel dan Palembang khususnya. Tapi kali ini saya hadirkan langsung orang jauh nih, calon Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kantor kita Kak Irianjo, Sasana Sosial MSI. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini orang yang pertama di luar Sumsel yang datang ke sini. Makasih Kak, datang juga. Ya, saya juga terima kasih atas kesempatannya diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal mungkin yang untuk berhubungan dengan pencalonan kita nanti di Kabupaten Kaur. Terima kasih banyak. Nah ini pengunjung sudah dibuka oleh Kak Irianjo, kita akan ngobrol soal pencalonan beliau di Kabupaten Kaur. Tapi lebih enak, Kak Kaur itu letaknya di mana Bengkulu sih? Kaur itu kebetulan terletak di Provinsi Bengkulu, bagian paling selatan perbatasan dengan Lampung, persisnya di Kabupaten Lampung, pesisir barat. Benar-benar berbatasan? Benar-benar berbatasan. Kalau untuk di wilayah timurnya itu berbatasan dengan daerah Uku Selatan. Kalau dari Palembang berapa jam? Kalau dari Palembang untuk menempuh ke Kabupaten Kaur itu lebih kurang 10 jam. Lewat jalur? Jalur Pagar Alam, Tanjung Sakti, Bungku Selatan, Kabupaten Kaur. Wow. Begitu. Berarti jalur yang cukup berliku-liku juga. Lumayan cukup berliku-liku. Lumayan gitu. Tapi Kakak memang sering ke Palembang nih? Memang tinggal di Palembang untuk sementara ini, tapi kebetulan kita karena putra daerah, lahir di Kabupaten Kaur. Oke, ini pengunjungnya saya akan ngorek dulu siapa sih Kak Irianjo ini. Yang pertama nih, Kak, emang lahir dan besar di Kaur ya? Saya lahir di Desa Guragung 2, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Besar di sana, tapi setelah umur menanjak dewasa, kita merantau hijrah untuk mencari kehidupan. Oke. Ya. Terus tadi sempat ngobrol sebelum podcast, ini pengunjung, ternyata banyak potensi di Kaur itu, terutama dari alam, Pak ya. Bisa nggak sedikit ceritakan demografinya Kaur ini seperti apa? Ya, untuk katakanlah geografis Kaur itu mulai dari lereng gunung sampai ke daerah pantai. Jadi cukup menarik sekali untuk dikembangkan pariwisata. Misalnya untuk di pantai kita akan bangun nanti menggandeng katakanlah pihak ketiga untuk membangun pariwisata untuk di Kabupaten Kaur. Apa nih pariwisata di Kaur ini yang pada pantainya kah atau ya? Untuk sementara ini kita hanya berpikir untuk memajukan pariwisata di pantai, gitu. Dan nanti juga akan kita bangun juga untuk pariwisata di daerah perbukitan, di pergunungan itu. Modelnya nanti kita akan buat misalnya kayak ada apa namanya kereta gantung gitu, seperti itu kan. Dari perbukitan sampai nanti mungkin ke bukit yang lain, sehingga akan melihat pemandangan alam yang cukup menarik, yang asli
dari kereta gantung itu. Ini pasti mungkin banyak kayak pengunjung yang belum pernah ke Kaur. Seindah apa sih kan? Pantai di Kaur bisa nggak bersaing dengan Lampung, Bali? Gitu. Sebenarnya secara alami itu sangat indah. Dengan bukti banyak sekali misalnya daerah-daerah di luar Kabupaten Kaur sudah datang ke daerah itu. Itu menunjukkan bahwa daya tarik katakanlah untuk di daerah Kabupaten Kaur itu cukup menarik untuk dikunjungi. Apalagi kalau nanti sudah kita kembangkan untuk memfasilitasi misalnya ada penginapan yang dari kecil sampai yang mewah, insya Allah orang akan datang. Artinya dengan orang yang mempunyai dana sedikit, yang mungkin dana lebih besar, tetap bisa hadir menikmati pariwisata di Kabupaten Kaur. Nah ini pengunjung beliau sudah mendului kita nih mengeluarkan program-program yang mau akan dilaksanakan ketika terpilih nanti. Tapi izin ini, kakak mencalonkan diri ini yang pertama. Alhamdulillah ini terpanggil yang pertama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Kaur. Apakah ini ujuk-ujuk atau sudah dalam pemikiran yang matang? Sebenarnya pemikiran ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi kita tahu dah untuk menyiapkan sebagai kepala daerah bukannya kita hanya modal keberanian. Tentulah kita harus mencari dulu, belajar dulu dari kota-kota yang sudah maju seperti apa. Hingga dari situ muncul kita, oh saatnya 2024 kita harus terjun mencalonkan diri. Jadi ini pengunjung 10 tahun yang lalu beliau sudah dalam artian mengamati lah kayak mengamati. Nah sekarang saya tanya nih, pengamatan kakak apa yang perlu dikembangkan dari Kabupaten Kaur? Salah satu yang akan saya kembangkan nanti bisa misalnya salah satunya misalnya untuk perkebunan dan pertanian. Tentunya itu akan meningkatkan taraf hidup teman-teman yang katakanlah masyarakat yang hidup di sana. Nah, pertanian nanti kita akan kelola gimana hasil pertanian itu menjadi yang produk katakanlah siap diekspor ataupun nanti akan memenuhi kebutuhan pokok daerah kita sendiri dan daerah-daerah tetangga. Apakah produk pertanian yang ini menonjol di Kaur? Misalnya salah satu contohnya nanti kan kita ngambil misalnya di bidang pertanian nanti kita ambil katakanlah untuk tanaman pangan misalnya beras. Nah nanti kita akan kelola gimana caranya itu bisa diekspor. Tentunya kita akan gimana caranya meningkatkan itu dengan wilayah yang kita perluas dengan misalnya kita harus punya irigasi gitu untuk memperluas wilayah daerah untuk pertanian. Nah nanti berlari juga kita di perkebunan misalnya contohnya sawit. Nah sawit tidak akan kita jual dalam bentuk yang katakanlah setengah jadi. Saya mengembangkan sawit itu nanti akan saya gandeng investor untuk investasi ke daerah itu adalah akan membentuk produk misalnya jadi minyak goreng. Yang satu lagi misalnya jadi beberapa deterjen. Yang ketiga mungkin nanti akan jadi bentuknya kosmetik. Mungkin kita akan gandeng misalnya teman-teman yang sudah bergerak di bidang itu misalnya kan. Sebelum ngopi kan, karena pertanyaan berikut ini saya mau ke arah politik ini kan. Sebelum ngopi kan, Oke, terima kasih. Jadi ngopi APEC sponsor kami sih. Iya, terima kasih. Kak, independen atau partai politik sih Kak? Kita akan mencalonkan diri nanti akan melalui dari partai politik. Ya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa buka ke publik. Partai apa yang akan mengusung kita nantinya. Insya Allah pada waktunya nanti kita akan sama-sama tahu go publiknya. Gitu. Ya, pokoknya kami mendukung lah, kami mendoakan semoga banyak partai politik yang mendukung Kak Irianto karena apa yang diungkapkan tadi sangat menarik perhatian dan itu demi kebaikan dan kemajuan dari Kabupaten Kaur. Kan, di Kaur itu kan bisa dikatakan walaupun daerah kata-kata di perbatasan itu jumlah penduduknya cukup banyak kan? Alhamdulillah kalau penduduknya sekarang ini masih di bawah 150.000 dengan mata pilih masih di bawah 100.000 untuk saat ini.
Pengamatan saya selama lebih kurang 10 tahun ini, kenapa penduduknya tidak begitu meningkat signifikan, karena mungkin lapangan pekerjaan yang membuat mereka akhirnya tidak betah untuk tinggal di wilayah itu, sehingga mereka akan katakanlah merantau ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak gitu kan. Dari situ. Tadi saya ngobrol sedikit pengunjung, ternyata di Kaur itu sudah sudah melakukan pemekaran sejak 20 tahun yang lalu kayak. Lebih 21. Agak persisnya kita nggak tahu tanggal berapa, tapi itu di bulan Maret 2003. Berarti hitungan untuk hari ini lebih kurang sudah 21 tahun yang lalu. Berarti sudah 4 periode. Kayak. Sudah 4 periode kepemimpinan. Dan katanya tidak ada satupun yang 2 periode. Sampai saat ini kayaknya seperti itu, tapi kita nggak tahu itu. Kenapa? Tapi berarti persaingan di di kancah politikan di Kaur cukup kompetitif juga kayak. Setiap kali pencalonan cukup kompetitif. Kawan-kawan sebagai putra daerah yang ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Kaur, banyak sekali bermunculan putra daerah yang menurut saya itu semuanya punya kualitas dan bagus-bagus gitu ya. Iya. Boleh kita nyebutkan tagline dari kakak sebagai calon bupati Kaur ini apa nih? Kalau tadi mau Kaur maju, masyarakat sejahtera. Ya kita seperti itulah untuk tagline-nya, Kaur maju, masyarakat sejahtera. Nah itu yang akan kita kan. Tentunya kita akan mengawali nanti untuk supaya masyarakat digalakkan untuk UMKM. Nah, itu salah satu target kita untuk menghindari masyarakat dari stunting. Seperti itu. Pengamatan kakak masih tinggi stunting di Kaur? Kalau tinggi tidak, tapi rata-rata mereka mungkin masih lebih dari 50%. Kehidupan masyarakat itu sampai saat ini cukup sulit untuk mengembangkan kehidupan mereka yang lebih layak lagi gitu. Itu yang saya amati itu sebenarnya. Nah ini kan Kak, setiap daerah kan selalu berpikiran kalau yang namanya bidang kesehatan, pendidikan itu menjadi salah satu perhatian utama. Nah kakak sebagai calon bupati ini memandang dua bidang inilah. Terutama untuk pendidikan, saya sudah punya program nantinya. Insya Allah kalau kita diamanahi oleh masyarakat khusus Kabupaten Kaur, saya sudah punya program akan mendirikan salah satu perguruan tinggi yang nanti akan berletak di Kabupaten Kaur. Insya Allah itu akan kita adakan sampai ke perguruan tinggi. Dan nanti kita mungkin akan gimana caranya dengan kita mengatur anggaran, semua masyarakat di Kabupaten Kaur itu tidak ada yang katakanlah tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Itu yang akan saya lakukan. Jadi nggak ada lagi alasan mereka itu tidak sekolah karena tidak ada uang. Itu yang akan saya lakukan. Itu untuk dunia pendidikan. Makanya saya akan mendirikan itu nanti. Insya Allah nanti investor yang sudah kita selama ini jalin komunikasi itu, mereka juga sudah bersedia untuk mendirikan salah satu pendidikan itu nanti dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah itu sudah kita jalin komunikasi kalau itu terjadi. Itu untuk pendidikan. Nah, tentunya untuk kesehatan sampai saat ini ya katakanlah fasilitas yang ada di Kabupaten Kaur itu masih sangat minim, dengan rumah sakit daerah kalau saya nggak tahu itu tingkat B gitu kan, dibantu dengan beberapa puskesmas di setiap tingkat kecamatan. Nah, disinilah target saya akan menggandeng pihak ketiga supaya rumah sakit yang benar-benar layak, bahkan saya akan mungkin itu nanti mungkin akan lebih dari rumah sakit daerah. Nah, kita akan menggandeng teman-teman yang punya katakanlah misi-misi yang sama dengan kita untuk membangun rumah sakit di Kabupaten Kaur itu. Saya penasaran tadi pendidikan. Kakak pengen membangun perguruan tinggi, memang tidak ada nih perguruan tinggi di Kaur selama ini. Sampai saat ini untuk perguruan tinggi di Kabupaten Kaur, sepengetahuan saya itu belum ada.
Mungkin yang ada selama ini hanya kerjasama gitu kan. Jadi mungkin mereka kuliahnya itu kerjasama, mungkin seperti kuliah-kuliah online kayak gitu. Mungkin seperti itu yang ada kan. Namun yang saya tahu persis bentuk perguruan tinggi yang katakanlah ada gedungnya sampai hari ini belum. Itu ya. Menarik nih pengunjung yang ada di Kabupaten Kaur kalau pengen punya perguruan tinggi, dia punya program yang sangat menarik untuk membangun sebuah perguruan tinggi. Sekolah tinggi atau perguruan tinggi lah kayak. Iya. Dan kalau kakak itu sangat jadi skala prioritas kakak. Sangat itu. Karena apa? Dengan tidaknya meningkatkan kualitas SDM, itu akan mustahil suatu daerah akan maju. Makanya itu adalah salah satu target saya. Perguruan tinggi harus ada. Harus ada. Begitu. Gimana pun caranya nanti itu saya akan berpikir supaya itu ada. Dan masyarakat juga ketika sekolah di sana mengabdikan diri langsung ke Kaur. Ke Kaur, kita gitu kan. Jadi dunia pendidikan memang harus kita bangun. Tentunya nanti kan anak-anak yang katakanlah prestasinya memang hebat atau bagus, ya kita melalui pemerintah daerah, tentunya kita akan biayai nanti mereka untuk di perguruan tinggi yang memang sudah punya nama. Bahkan misal kita bisa kirim ke Eropa. Dengan catatan tapi mereka setelah selesai harus mengabdi ke Kabupaten Kaur. Itu dengan catatan. Misalnya salah satu contoh, rumah sakit, kenapa dokter kurang? Ya kita kirim putra daerah. Kita sekolahkan sampai mereka jadi dokter, bahkan jadi dokter spesialis yang dibutuhkan oleh daerah dengan dana daerah. Tapi kewajiban mereka harus mengabdi di situ. Ya, itu. Biasanya kan kalau orang mencalonkan diri kan tidak lepas dari keluarga. Iya. Ini gimana nih ketika kakak ngomong, saya mau mencalonkan diri. Keluarga besar di Kaur? Ya, alhamdulillah setelah saya menyampaikan itu kepada keluarga, keluarga sangat antusias untuk mensupport, mendukung. Terbukti setahun yang lalu saya membuat baliho, hanya saya kirim baliho itu, dan mereka dengan antusiasnya gotong royong untuk memasangkan baliho itu setahun yang lalu. Begitu. Ini sayangnya pengunjung kalau kita di Palembang tidak akan ketemu dengan baliho kayak aja. Kalau ketemu nanti ke Kaur saja. Iya. Gitu, ya. Iya. Selain itu kan, kita kan tahu kalau biasanya di suatu daerah itu kan banyak namanya pendatang, paguyuban. Benar. Nah gimana nih kakak memandang dinamika begitu banyak suku, agama, ras, antar golongan di Kaur? Bagaimana menurut mereka? Ya dengan banyaknya katakanlah suku yang ada datang di Kabupaten Kaur, baik itu misalnya dari segi kepercayaan, agama, saya pikir itu adalah suatu kekayaan untuk masyarakat Kaur bergandengan tangan. Marilah kita sama-sama memikirkan gimana Kaur itu bisa lebih maju dengan komposisi masalah. Semakin banyak suku itu menurut saya itu akan semakin bagus untuk kita memadu-padukan masalah sosial budaya di situ nanti. Dan semuanya itu akan saya berikan ruang-ruang untuk mereka mengekspresikan katakanlah kesenian masing-masing. Tapi harus perlu gedung kesenian nggak? Ya, itu salah satu program saya. Saya akan mendirikan gedung kesenian nanti untuk mereka bisa katakanlah mengembangkan kesenianan masing-masing di katakanlah suku masing-masing. Namun nanti akan diikat dengan budaya lokal gitu. Gitu maksudnya. Kita tetap akan mengutamakan budaya lokal itu. Karena itu ciri khas, tidak bisa tidak. Kita harus utamakan itu. Namun semua suku yang mau tampil, kita tidak akan bedakan. Kita tampil semuanya sama. Apalagi misalnya ada event-event di wilayah Kabupaten Kaur. Mereka akan sama peluangnya dengan katakanlah penduduk yang ada di Kabupaten Kaur. Wah, ini jadi kita nanti terpilih. Ini saya lagi ya. Iya jelas, benar. Saya terima kasih nanti kalau diingatkan kalau ada yang nanti misalnya saya lupa. Siap untuk diingatkan. Saya siap akan terima kritik-kritik, apalagi nanti ada masukan-masukan yang sifatnya membangun. Saya sangat senang, saya akan sangat terbuka dan saya akan sangat demokratis pada seluruh masyarakat, baik di luar Kabupaten Kaur nantinya. Nah, ini asik ini pengunjung. Jarang nih ada yang
calon-calon berani mengungkapkan setegas ini? Iya. Bisa menghindar ini. Tidak, kalau saya tidak akan pernah menghindar. Kenapa? Suatu permasalahan tidak akan selesai dengan menghindar. Tapi kita bicarakan, mari kita duduk satu meja, kita sama tinggi, kita sama pemikirannya, gimana supaya nanti kabupaten yang kita pimpin ini maju. Karena kita akan malu kalau kabupaten itu tidak maju selama kita memimpinnya. Apalagi kalau ada masyarakat masih mengeluh misalnya kan, itu kita malu sebagai pemimpin, berarti kita tidak berhasil. Saya tidak menginginkan itu. Saya menginginkan semua masyarakat merasa paling tidak bahagia dengan kepemimpinan kita. Amin. Nah ini apa ya, pernyataan-pernyataan yang sederhana tapi mengena ke masyarakat ini kayaknya yang lebih diingatkan. Dengar berarti tidak ada ya gedung kesenian seperti itu. Ya sampai saat ini yang saya tahu itu belum. Ya gitu. Ya gitu. Perguruan tinggi ya. Ya perguruan tinggi pengisian. Ya. Termasuk menata tempat-tempat wisata punya fasilitas ya, supaya orang bisa datang kan kalau itu. Saya nanti masalah misalnya perhotelan, sampai saat ini hotel-hotel yang kelas melati ada di situ, tapi yang sudah bintang belum ada. Kebayang nggak kalau orang-orang Eropa mau datang ke Kabupaten Kaur tanpa ada penginapan yang layak? Nggak mungkin kan? Maka kita harus gandeng, harus ada hotel berbintang. Kalau tempat wisata itu jauh dari kota sebenarnya. Untuk saat ini terus terang saja kan, katakanlah gini, kita katakan jauh mungkin ada agak jauh, katakan dekat mungkin ada dekat, karena ada beberapa titik untuk di pariwisata di tepian pantai, ada yang dekat, ada yang jauh. Namun mohon maaf sekali, kenapa untuk saat ini sebenarnya tata kotanya mungkin karena belum dieksekusi, jadi kita belum bisa dikatakan bahwa ini jauh atau dekat. Karena sampai saat ini kita belum tahu kan batas kotanya, berapa kilo persegi. Nah ini jadi permasalahan. Maka itu salah satu yang target saya, kalau saya nanti diberi amanah oleh masyarakat di Kabupaten Kaur untuk memimpin, itu salah satu target saya akan gimana supaya ini nanti tata kotanya benar-benar ada kota. Nah itu kan. Kan lucu kita kan, katanya kan ada ibu kota, tapi mana sih kotanya? Nah itu kan target kita harus buat nanti bentuknya kotanya itu seperti apa. Seberapa luas sih Kak Kaur ini Kak? Ya untuk saat ini lebih kurang bentangannya mungkin ada 100 kilo. 100 kilo? Bentangannya kan, untuk saat ini kan ya saya tahu kan secara umum gitu untuk bentangannya. Luas, cukup luas. Nah, namun sampai saat ini kita belum tahu berapa kilometer persegi yang akan menjadi kota, ibu kota Kabupaten Kaur. Kayaknya pertanyaan penting Kak. Masyarakat ini kan selalu menuntut kepada calon pemimpin pelayanan publik. Baik itu pengurusan surat, KTP. Nah ini gimana program Kakak untuk pelayanan publik? Saya untuk pelayanan publik, khususnya masyarakat nanti di Kabupaten Kaur maupun di luar Kabupaten Kaur yang mau investasi, tentunya pelayanan publiknya akan selalu prima. Misalnya saya akan buat nanti salah satunya misalnya pelayanan yang bisa lewat online. Nah, kenapa kita harus lewat online? Karena gini, kesibukan masyarakat ini kan berbeda-beda. Ada orang yang bisa langsung datang ke tempat, ada yang tidak. Tapi kalau kita buat fasilitas yang bisa online, jadi mereka bisa mengisi data itu sesuai nanti yang kita format apa yang memang mereka harus isi gitu. Jadi itu salah satunya program kita nanti adalah pelayanan online di semua yang ada di Kabupaten Kaur. Izin kalau PAD-nya besar tidak Kak? Ya setahu saya untuk saat ini PAD-nya memang di bawah 1 T. Di bawah 1 T, tapi kita nggak tahu persis berapa, tapi itu di bawah 1 T untuk saat ini, untuk PAD. Tapi dari sisi itu akan jadi salah satu yang dilakukan oleh Kakak untuk ditingkatkan lagi juga Pak ya? Ya itu salah satunya. Kalau kita tidak meningkatkan PAD, gimana kita akan membangun daerah itu? Nah itu kan paling tidak, kita harus meningkatkan itu tentunya bertahap nantinya kan, dengan mengundang investor, dengan investor banyak masuk, dengan nanti mungkin ada masyarakat di luar akan mencari kerja di tempat kita. Nah disitulah nanti PAD akan meningkat secara pesat. Jadi program itu memang harus kita jalankan untuk meningkatkan PAD. Kalau pasangan sudah ada belum sih Kak? Ya namanya kalau orang akan
katakanlah bertarung, Iya. pasti pasangan tuh sudah. Namun untuk sampai saat ini ya masih kita simpan rapi, karena sebenarnya ada beberapa nama, tapi masih bisa kita kantongi dulu. Keputusan terakhir nanti kita akan bahas dengan tim, kita akan ambil yang terbaik antara yang baik. Tapi saya minta penegasan kakak, kalau kakak nanti akan mencalonkan diri tetap sebagai calon bupati ya? Sebagai calon bupati itu tetap, itu sudah. Sebagai calon wakil bupati. Tidak, kita akan mencalonkan sebagai bupati di Kabupaten Kaur 2024 ini. Oke, ini Kak, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Ini dari penghujung podcast, udah 20 menit lebih kita bicara ini Kak. Saya ingin terakhir nih, mendekati terakhir dari kakak ini. Kakak kan sering bersosialisasi ke masyarakat. Sampai saat ini apa sih Kak yang paling dibutuhkan masyarakat selama kakak ngobrol dengan mereka? Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah tempat mereka mencari, katakanlah lapangan pekerjaan. Itulah PR terbesar di Kabupaten Kaur. Kenapa? Nah, dari situ mereka kalau ada katakanlah tempat bekerja, mereka akan bisa menghidupi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, makanya setelah saya turun di daerah-daerah, disitulah keluhan salah satu masyarakat. Kenapa? Masyarakat kalau mau mencari untuk kehidupan, ya larinya apa tadi? Ke hal-hal katakanlah buruh lepas atau di pertanian gitu kan. Yang sampai saat ini hampir mereka itu tidak begitu memadai untuk meningkatkan taraf hidup di tingkat keluarga. Nah, makanya itu salah satu PR bagi saya akan meningkatkan itu supaya mereka bisa hidup dengan layak, tentunya itu. Nah, ini walaupun rahasia, saya ingin sedikit saja. Setiap calon kan punya strategi ini memenangkan, terutama merengkuh suara-suara. Ini kan banyak pasti suara anak-anak muda. Benar sekali. Gimana sih Kak? Ada trik khusus tidak untuk merengkuh suara anak-anak muda ini? Ya, sebenarnya ini tidak bisa kita bocorkan karena itu adalah strategi. Namanya kita akan berperang kan. Setiap katakanlah ini pasti ada strategi masing-masing. Tapi secara garis besar untuk pendekatan kepada teman-teman katakanlah pemilih pemula, kita ada strategi-strategi nanti, mungkin kegiatan-kegiatan olahraga yang akan kita inikan, dan nanti juga kita akan lihat bahwa katakanlah di Kabupaten Kaur ini nanti adik-adik yang pemilih pemula ini di mana sih minatnya yang paling ini. Nah, disitulah kita akan kasih katakanlah ruang untuk mereka berkreasi gitu. Nah, ini asik nih untuk generasi yang paling banyak biasanya sekarang punya hak pilih. Beliau akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyalurkan bakat, minat untuk sama-sama membangun Kabupaten Kaur. Terakhir Kak, saya ingin memberikan closing statement kepada masyarakat Kaur. Bagaimana dalam menghadapi pemilu kada di Kabupaten Kaur? Silakan. Ya, kalau untuk menghadapi tentunya kita akan menyiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kita nanti namanya kita akan bertarung, kita akan menyiapkan supaya masyarakat nanti ada ketertarikan untuk memberikan katakanlah amanah kepada kita. Mungkin ada beberapa hal, misalnya contohnya kita pendekatan-pendekatan, dan yang nanti akan saya katakan kepada mereka, seandainya nanti saya misalnya terpilih atau diberi amanah oleh mereka, saya akan memberikan katakanlah waktu saya untuk bukan 24 jam, tapi saya akan membuka nanti hampir setiap malam supaya mereka katakanlah masyarakat apa yang diperlukan atau dibutuhkan bisa ketemu langsung dengan saya di waktu di luar jam kerja saya. Nanti namanya ada mungkin sejenis rumah singgah, atau nanti di sana itu ada namanya posko 24 jam. Saya akan buat tim di situ supaya siapapun yang datang akan saya layani untuk menyampaikan apa kebutuhan dan keperluan mereka. Oke, Masya Allah. Ini berarti calon pemimpin yang akan bisa mendekatkan diri dan mewakilkan dirinya ke masyarakat. Baik, pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, ini adalah calon Bupati Kabupaten Kaur, putra daerah yang ingin membangun Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan ayo kita doakan semoga beliau mendapatkan jalan yang lancar baik di partai politik maupun di calon wakil bupati beliau, dan semoga beliau diberikan amanah oleh masyarakat. Kita doakan bersama karena program yang beliau sampaikan sangat baik, dan ingat ini jejak digital kita akan tagih ketika beliau menjadi Bupati Kaur. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.